Baik sahabat YouTube semua, kembali lagi di akun channel YouTube saya. Jangan lupa ya klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Pada sesi video kali ini saya akan membahas tentang tren yang sangat menarik, yaitu pinjaman berbasis online. Zaman sekarang dengan adanya kemudahan teknologi, dengan kemajuan teknologi, segala sesuatu dimudahkan, bahkan semua bisa serba transaksi menggunakan online. Artinya semua bisa dilakukan tanpa harus ke tempat, tetapi dengan cukup online atau memesan segala sesuatu. Nah, yang tren yang sekarang terjadi sekarangnya ini adalah pinjaman berbasis online. Nah, pinjaman-pinjaman online ini kebanyakan disediakan dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang biasanya banyak sekali ada di iklan-iklan, banyak sekali ada di sarana-sarana media sosial. Nah, tren pinjaman online ini membludak, apalagi zaman sekarang, masa-masa yang serba sulit. Tetapi dengan hanya bermodalkan sebuah KTP dan foto identitas diri, kita sudah bisa mendapat pinjaman online dengan limit tertentu, dengan waktu yang tertentu pula. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa sih yang disebut dengan pinjaman online, atau orang biasa dikenal namanya pinjol lah gitu. Nah, pinjaman online merupakan salah satu solusi alternatif sebenarnya bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi juga banyak pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan momen ini mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini yang menjadi persoalan yang harus kita teliti, yang harus kita waspadai. Nah, lalu dasar hukum dari pinjaman online ini apa ya? Dasar hukum dari pinjol ini atau pinjaman online-nya apa? Ini kita bisa temukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 garing POJK titik 01 garing 2016 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, dalam pasal 7-nya peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berbunyi, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran perizinan kepada OJK. Artinya pihak penyelenggara pinjaman online wajib mendaftarkan aplikasinya atau sarana untuk memberikan pinjaman online-nya kepada pihak OJK. Ini harus penting, jadi kita harus teliti sebelum melakukan pinjaman online, sehingga pada posisi ini kita sebagai konsumen atau orang yang ingin melakukan pinjaman online, kita harus teliti sehingga jangan sampai kita terjebak dengan kemudahannya, terjebak dengan sarana janji-janji yang mulus, tetapi kita lupa untuk mengecek legalitas dari sarana atau aplikasi tersebut. Lalu bagaimana sehingga kita ketika sudah melakukan pinjaman online kita terlilit hutang karena akibat ketidakmampuan membayar atau keterlambatan akibat dendanya membludak atau bunganya membludak, sehingga mengakibatkan ketika kita tidak mampu membayar. Nah, untuk selanjutnya yang sebelum saya membahas pada penjelasan itu, yang perlu kita ketahui dulu apa itu perjanjian pinjam meminjam. Itu sehingga kita harus telusuri dulu perjanjian pinjam meminjam, sehingga apa keterkaitannya dengan pinjaman online. Nah, perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya setiap orang merujuk atau tunduk pada pasal 1320 dan 1338 KUHP. Pasal 1320 dan 1338 KUHP ini menjadi dasar hukum, dasar pijakan dalam pinjam meminjam, yaitu syarat kumulatif yang diperlukan agar suatu perjanjian itu sah. Perjanjian itu sah di mata hukum. Nah, apa sih yang harus dikatakan bahwa suatu perjanjian itu sah? Harus memenuhi 4 syarat.
Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat perikatan tersebut, membuat suatu perikatan tersebut. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab yang halal. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dalam hari ini pemberian pinjam meminjam, pemberian pinjaman atau antara pemberi dan penerima dituangkan dalam dokumen elektronik. Dalam pinjaman online itu yang harus diketahui, harus teman-teman rekan-rekan ketahui semua, bahwa syarat yang paling penting yang harus kita teliti dalam pinjam meminjam yang bersifat elektronik atau yang berbasis online itu, yang pertama, nomor perjanjiannya. Nomor perjanjiannya itu harus diketahui benar. Yang kedua, tanggal perjanjiannya, tanggal kapan terjadinya perjanjian tersebut, identitas para pihak. Nah, itu pun harus diketahui, baik identitas pemberi pinjaman maupun identitas pihak yang meminjam. Itu harus diketahui identitas kedua belah pihak. Yang ketiga, ketentuan mengenai hak dan kewajiban. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Yang berikut, suku bunga pinjaman. Ini yang paling perhatikan. Suku bunga pinjaman, apakah suku bunganya itu memberatkan kita sebagai peminjam atau tidak. Yang ketiga, yang berikut lagi, nilai angsuran. Angsurannya itu apakah per hari, per minggu, atau per bulan. Itu juga harus menjadi salah satu perhatian khusus dari kita peminjam. Yang berikut lagi mengenai jangka waktu pinjaman. Jangka waktu itu yang kita harus kita ketahui, sampai berapakah range waktu kita pinjaman ini selesai. Nah, yang berikut lagi objek jaminan. Nah, kebanyakan kalau pinjam meminjam online yang disediakan, sebagian besar semuanya itu tidak menggunakan jaminan. Yang berikut rincian biaya terkait, misalnya denda keterlambatan apa segala macam, itu harus kita ketahui juga. Yang berikut lagi yang perlu diketahui yaitu mekanisme penyelesaian sengketa. Itu harus diketahui betul. Jangan sampai kita melewatkan persoalan ini. Nah, bagaimana kita memilih? Bagaimana sehingga kita jangan terjerat dengan pinjaman online yang bersifat abal-abal atau pinjaman online yang tidak sah secara hukum atau tidak mempunyai legalitas hukum, sehingga kita jangan terlilit hutang dengan pinjaman online yang bersifat abal-abal, sehingga kadang kita diteror, kadang kita dipaksa membayar, kadang kita diancam. Nah, ini bagaimana sehingga kita supaya jangan terjebak dengan hal ini. Yang pertama yang harus diperhatikan dari teman-teman rekan-rekan semua, yaitu yang pertama, pastikan dulu penyelenggara pinjaman online telah berizin dan terdaftar di OJK. Itu paling penting. Pastikan dulu pihak penyelenggara pinjaman online tersebut telah berizin dan terdaftar di OJK. Kalau misalnya ada aplikasinya, pastikan dulu aplikasi itu harus terdaftar atau telah berizin dari pihak OJK. Yang kedua, pastikan penyelenggaraan pinjaman online itu jelas, berbentuk badan hukum Indonesia, serta memiliki tujuan atau laman atau aplikasi yang jelas. Jadi pastikan lagi penyelenggara pinjaman online itu tersebut mempunyai status yang jelas. Yang berikut, hindari pinjaman online yang bersifat orang perorangan. Sehingga jangan orang bilang kayak kita bilang gali lubang tutup lubang. Artinya hutang di satu, gali di satu, tutup di satu. Hutang di satu, gali di satu, tutup di satu. Itu hindari. Yang berikut, perhatikan tingkat bunga dan denda keterlambatan. Yang perlu diketahui, tingkat bunganya itu harus teman-teman rekan-rekan ketahui, sehingga ketika tingkat bunganya itu berapa persen dan denda keterlambatan yang dikenakan ketika kita terlambat membayar angsuran. Yang berikut, sesuaikan dulu dana pinjaman online itu dengan kemampuan kita membayar, agar sehingga ketika kita menyelesaikannya jangan sampai kita terlilit hutang dengan beban. Yang paling terakhir, teliti dulu seluruh poin-poin yang dicantumkan dalam dokumen pinjaman. Biasa itu kan pinjamannya itu kan bersifat elektronik, online, jadi syarat-syaratnya itu pun
bersifat dibacakan secara online, artinya tertera dalam aplikasi. Ketika kita klik setuju atau oke, berarti kita menyetujui persyaratan yang ada. Itu harus diteliti dulu sehingga jangan sampai kita terlilit hutang yang sangat besar dalam pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online ini menguntungkan kita, tetapi kita harus bijak dan pintar untuk menyingkapi persoalan yang ada. Jangan sampai justru kita membuat lubang atau jeratan hukum bagi kita sendiri, atau membuat persoalan baru bagi kita sendiri, sehingga kita merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang dalam terbebani hutang pinjam online. Mungkin dari saya pada sesi video kali ini cukup demikian. Jangan lupa ya, tonton video selanjutnya lagi, klik like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya.